Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya Pak Hermansyah di mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan atau disingkat menjadi PKK. Alhamdulillah, di materi lanjutan ini kita masih membahas tentang memahami hak atas kekayaan intelektual. Di mana untuk pertemuan ini kita akan fokus tentang merek atau legalitas. Perlindungan atas merek dagang sebagai wujud perlindungan haki atau hak atas kekayaan intelektual. Menurut LAM tahun 2001, merek merupakan suatu nama, istilah, simbol, desain, atau gabungan dari keempatnya yang mengidentifikasikan produk para penjual dan membedakannya dari produk pesaing. Sedangkan menurut Killer dalam buku Ciptono tahun 2005, merek adalah produk yang mampu memberikan dimensi tambahan yang secara unik membedakannya dari produk-produk lain. Sedangkan nama merek itu bagian dari merek yang dapat disebutkan, ucapkan termasuk huruf-huruf, angka maupun kata-kata. Nah, jadi merek ini sangat penting teman-teman buat kita sebagai calon pengusaha. Semoga teman-teman semua menjadi seorang yang sukses baik di bidang usaha maupun menjadi guru. Pada dasarnya manfaat merek ini ada banyak. Saya ambil hanya 5 poin saja. Ini menurut Killer dalam buku Cipta tahun 2005. Yang pertama, sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan suatu produk bagi perusahaan. Ya, ini merek ini penting. Contoh kalau kalian tahu produk motor, kita mesti jauh-jauh dah. Motor Honda atau PCX. Ya, ini gampang untuk melacaknya. Apabila nanti ada kerusakan. Ada kerusakan mesin, misalkan motor Honda PCX. Nanti kita dilacak mesinnya apa, produknya tahun berapa, kerusakan di mana, gampang. Tapi kalau misalkan suatu produk tidak ada merek, misalkan perusahaan Honda membuat motor nggak ada namanya, kayak Beat, Vario, PCX, ribet kita kalau mencari kesalahannya. Bagaimana kita untuk memperbaiki kalau ada kesalahan? Susah. Yang kedua, bentuk proteksi terhadap fitur atau aspek produk yang unik. Nah, merek juga menjadi menjadi tolak ukur pada pelanggan membeli atau nggak membelinya. Tergantung dari merek. Merek unik, orang akan tertarik. Contoh, kalau kita ngomongin merek, ya sekarang lagi zamannya PSBB ini banyak maraknya mungkin minuman atau makanan dari yang digeprek-geprek, yang direbus-rebus, ataupun contoh minuman haus, glegek, apalagi tuh seger dan macam-macam lain saudara-saudara yang lainnya. Itu merek unik, padahal mah isinya hampir sama, teman-teman. Hampir sama, bukan sama ya. Mungkin ada beberapa yang sama, tapi hampir sama menurut saya. Karena saya sudah mencobai semua minuman tersebut. Menurut kita unik gitu, penasaran. Kita ambil contoh minuman mereknya Haus. Apa sih Haus? Rasa bagaimana? Kan jadi penasaran. Coba mereknya biasa aja. Jual minuman rasa coklat, rasa kopi dan lainnya, itu biasa aja. Kita mungkin tidak mudah tertarik terhadap minuman tersebut. Makanya kalau teman-teman mau menjadi pengusaha, baik kecil, menengah ataupun besar, cari yang unik agar para konsumen atau pembeli tertarik terhadap produk teman-teman semua. Yang berikutnya, sarana menciptakan asosiasi dan makna unik, ya, yang membedakan produk dari para pesaing. Ya, ini juga manfaat juga banyak juga membedakan antara produk kita sendiri maupun produk orang lain. Boleh hasilnya sama, tapi mereknya berbeda. Ya. Yang keempat, sumber keunggulan kompetitif. Nah, ini keunggulan kita nih, ciri khas. Ciri khas kalian itu apa? Ya, harus punya ciri khas kalau dalam berwirausaha agar banyak dikenal oleh orang lain. Bukan cuma hanya kita, keluarga ataupun saudara kita doang. Enggak, harus semuanya menyeluruh. Entah ada sumber finansial, ya, terutama menyangkut pendapatan masa datang. Jadi mereknya juga bisa mendapatkan sumber
keuntungan buat kita semua. Jadi ada yang merek. Kalau orang membeli motor apa, misalnya motor itu yang gede, yang sisinya besar, apa? Kalau nggak ada disebutkan mereknya, contoh misalnya Yamaha, ya jadi masalah, kan ada merek. Ya benar nggak teman-teman? Sini ada beberapa jenis merek. Di antara ada 5 poin. Yang pertama ada merek produk, merek pribadi, merek perusahaan, keunggulan budaya. Apa sih merek produk tersebut itu? Merek produk itu merupakan hal yang paling sering kita jumpai. Merek produk juga yang sukses adalah merek produk yang mampu mendorong konsumen untuk memilih produk miliknya di atas produk-produk pesaing lainnya. Nah ini nih yang saya sampaikan tadi, teman-teman harus mempunyai merek yang unik, yang berkualitas, yang mudah diingat. Agar apa? Agar para pesaing kita terkalahkan oleh merek kita. Cuma sebutan satu kata pun ingat selama-lamanya, bener nggak? Jadi itulah merek produk. Kalau merek pribadi apa? Merek pribadi ini merupakan alat pemasaran yang sering populer di kalangan publik. Ya, contohnya seperti musisi, selebriti dan lainnya, sehingga mereka memiliki pandangan sendiri di mata masyarakat. Ya, yang ketiga ada merek perusahaan. Merek perusahaan ini penting untuk mengembangkan reputasi sebuah perusahaan di pasar, meliputi sebuah aspek perusahaan tersebut, mulai dari produk, jasa yang ditawarkan hingga kontribusi karyawan mereka terhadap masyarakat. Contohnya kayak tadi saya sampaikan, motor Honda banyak mereknya. Ini merek perusahaan, misalnya Astra Honda Motor atau Yamaha Musik, Yamaha Motor, kan banyak produknya. Bener nggak? Ya, harus bener. Yang berikutnya apa? Merek regional. Apa itu regional? Regional ini bertujuan untuk memunculkan gambaran dari produk atau jasa ketika nama lokasi tersebut disebutkan oleh seseorang. Nah ini penting juga buat kita semua. Jadi harus lengkap kalau membuat perusahaan ya teman-teman. Kalau teman-teman mau wirausaha harus jelas semuanya. Yang terakhir ada merek budaya. Merek budaya ini digunakan untuk mengembangkan reputasi mengenai lingkungan dan orang dari tempat tertentu. Ya contoh kalau kita berada di pesisir pantai, contohlah ada apa tuh? Jembatan Cinta. Itu kan suatu merek budaya juga, mengenalkan lingkungan juga, ya, mengenalkan budaya kita juga. Itu harus kita publikasikan. Makanya harus lengkap kalau kita membuat usaha, jelas juga. Nah mungkin itu aja penjelasan dari saya di materi lanjut ini. Semoga bermanfaat. Pesan saya tetap semangat buat teman semua di masa pandemi ini, selalu jaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu bermasker dalam berpergian, dan sukses buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.